Ini tidak usah pakai engsel, bisa ini. Nah, tinggal diselepkan ini bagian atas, yang bawah tinggal masukkan, didorong ke bawah seperti ini. Jadi tinggal seperti ini ya, kreatifnya kita saja. Bagaimana ini tinggal dimasukkan seperti ini atau dinaikkan pada saat membuka. Kemudian yang bagian bawah ini kan terangkat, tinggal kita jomplangkan ke luar. Ini kita tarik, sudah keluar. Salam sukses dulur seluruh peternak Nusantara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur peternak Nusantara semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga ternak ayam kampung yang saat ini dikembangkan, mudah-mudahan selalu diberi kesuksesan dan kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya coba memberi sebuah referensi kepada sedulur peternak Nusantara semua yang baru akan memulai usaha ternak ayam kampung. Tentunya sebelum kita memulai ternak ayam kampung ini, kita harus menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Salah satu yang harus dan penting disiapkan adalah kandang yang akan dipakai untuk ayam-ayam yang nanti kita pelihara. Untuk skala rumahan, tentunya kandang itu tidak harus yang mahal, tidak harus yang bagus. Yang penting kan kandang yang kita siapkan untuk ternak ayam kampung ini, ketika nanti ditempati oleh ayam-ayam yang kita pelihara, itu ayam terasa nyaman. Kemudian ayam juga bisa berproduksi dengan baik dengan kandang yang kita siapkan, walaupun dari bahan-bahan yang bekas, bahan-bahan yang murah dan mungkin tidak perlu beli, tetapi ini sudah bisa kita pakai atau gunakan untuk beternak ayam kampung. Apalagi situasi saat ini, situasi peternakan ayam yang lagi sulit, serba mahal, khususnya pakan ayam mahal. Ini kita harus berpikir bagaimana caranya kita beternak dengan sehemat mungkin, semurah mungkin. Ini bisa dimulai dengan pembuatan kandang yang bisa memanfaatkan barang-barang bekas, sehingga barang bekas pun kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, alhasil masih bermanfaat dan bisa masih menghasilkan untuk kita. Ketika kita akan memulai usaha ternak ayam kampung dengan modal indukan dan pejantan, maka kita butuh yang namanya kandang untuk indukan. Maka sebelum kita mendatangkan paket indukan dan pejantannya, maka kita harus menyiapkan kandang. Di sini akan saya review kandang saya. Kandang saya ini ada 4 petak. 4 petak ini untuk bahannya sendiri ini saya buat full bambu. Ini full bambu semua. Jadi untuk bahan utamanya adalah saya menggunakan full bambu. Kemudian untuk penyekat antar petak ini saya menggunakan seng. Seng ini pun seng bekas dari orang merehab rumah, dan ini pun saya tidak beli karena memang sudah nggak terpakai. Daripada nganggur ya bahasa Jawanya itu, saya minta dan dikasih, alhamdulillah. Jadi
udah hendak beli untuk sengnya juga sebagai penyekat. Karena kalau kita kandang petak seperti ini kalau tidak disekat nanti takutnya pejantannya tarung atau berkelahi. Selanjutnya untuk tenggerannya ini juga dari bambu juga, cuma ini pakai bambu usuk. Ini pun juga bekas rehapan kandang saya, masih layak untuk dipakai untuk tenggeran. Yang bahan kayu ini hanya tempat bertelurnya. Tempat bertelurnya ini saya memanfaatkan kotak telur. Kalau di tempat saya itu satu bijinya hanya 5.000. Daripada saya bikin ya ribet, yang penting ada tempat untuk bertelurnya. Dan alhamdulillah dengan kotak telur yang sederhana seperti ini ukurannya untuk kotak telurnya ini hanya 50 cm. 50 cm. Lebarnya ini cuma 35. Ini ayam sudah nyaman bertelur di situ. Selanjutnya untuk ukuran lebar tiap-tiap petak ini saya tidak terlalu lebar juga ya, karena ya memang menyesuaikan tempat. Ini per petak saya 130. Ini per petaknya, itu untuk lebarnya. Kemudian kita ukur untuk panjangnya. Masuk dulu aja nggak apa-apa. Panjang tiap petaknya ini hanya 170 lunasnya. Itu untuk panjangnya. Untuk tingginya sendiri ini dari paling atas, posisi paling atas. Ini tingginya sampai dengan dasar tanah kurang lebihnya 2 meter ini. Ini sudah cukup. Satu petak ini saya isi 5 betina, 1 pejantan untuk tiap-tiap petaknya ini. Ini sudah cukup untuk ayam-ayam itu sudah cukup untuk ayam ini, sudah nyaman untuk indukan, sudah nyaman banget dengan ukuran per petaknya ini. Tingginya 2 meter, lebarnya hanya 130, kemudian untuk panjangnya itu 170 cm. Ini sudah cukup untuk menampung ayam. Untuk keluar masuk ayam atau keluar masuk yang kita saat memasukkan ayam ini, saya juga tidak menggunakan engsel ataupun grendel. Ini kita setting seperti ini saja, jadi naik turun bisa keluar. Ini naikkan, turunkan, kita buka seperti ini. Ini kita masuk sudah bisa, walaupun bosonnya untuk ndungkrung gitu ya, tapi ini praktis ini, jadi tidak usah pakai engsel, bisa ini. Nah, tinggal diselipkan ini bagian atas, yang bawah tinggal masukkan, didorong ke bawah seperti ini. Jadi tinggal seperti ini ya, kreatifnya kita saja. Bagaimana ini tinggal dimasukkan seperti ini atau dinaikkan pada saat membuka. Kemudian yang bagian bawah ini kan terangkat, tinggal kita jomplangkan ke luar. Ini kita tarik, sudah keluar, sudah bisa terbuka pintunya. Jadi cukup praktis sekali. Kemudian kalau mau menutup lagi, yang bagian atas ini tinggal kita masukkan seperti ini ya, kita dorong ke atas, kemudian yang bawah tinggal diturunkan ke bawah. Udah, ini terkunci, udah kuat ini ya. Jadi cukup simpel, sederhana, bahannya murah,
ayam pun yo nyaman, bertelur pun yo alhamdulillah. Dengan kandang seperti ini saja ayam yo produksi ini lancar. Kemudian kotorannya bisa dilihat sendiri, kering, tidak becek ya, kering banget ini ya, kotorannya udah nyatu sama tanah juga, jadi enggak becek. Padahal kalau mungkin referensi yang sudah ada itu kan paling minimal ada yang 2 meter kali 1,5 meter. Yo, mewah itu, memang tempatnya ombo kali ya. Tapi kalau saya memang apa namanya, tempatnya sempit, lahannya sempit, jadi ya seadanya saja. Yang penting itu ukuran masing-masing tuh monggo saja. Yang penting itu bagaimana ayam nyaman dan tentunya produksinya lancar. Yang penting itu menurut saya seperti itu. Sekarang kan pertanyaannya kandang model elek-elekan ya Bos Jawa ya, model ecek-ecek seperti ini ragatnya berapa atau biayanya berapa kan gitu. Ini kalau saya membeli bahan untuk kandang saya ini, habisnya untuk beli bambu ini saya beli dari teman saya yang kebetulan habis bangun rumah ya. Itu saya mengganti bambunya ini hanya 100.000. Kemudian cuma beli paku ini saya beli 10.000, sudah cukup. Kemudian yang beli lagi itu kandang kotak untuk bertelurnya. Itu kotak ini kalau saya memang beli, ada yang saya kasih satu seperti ini, modelnya seperti ini. Jadi kalau satu kotak seperti ini biayanya cuma 5.000. Tapi ada yang sudah saya modif 2 kotak ya, 2 kotak seperti ini ya, ada yang bagian tutup bagian atas. Ini 2 kotak saya jadikan satu. Berarti kalau model pakai tempat telur seperti ini ya 10.000, karena per kotaknya 5.000, karena saya butuh 2. Ini berarti lebih nyaman seperti ini, karena apa ya, kalau pas lagi rebutan pakan itu telurnya nggak keinjek. Kalau seperti ini biasanya ketika rebutan pakan ini biasanya naik ke atas, telurnya kadang terinjak. Tapi kalau yang model seperti tadi 2 kotak ditumpuk, ini udah pelindungnya bagian atas. Jadi cukup murah sebetulnya untuk ragat atau biaya kandang untuk skala rumahan seperti ini, murah. Ya kalau di total mungkin ya biayanya kurang lebihnya ya 150 lah. Tapi ya dengan catatan ditenagani dewi atau dikerjakan sendiri. Kalau pakai tukang mungkin malah mahal di tukangnya ongkosnya. Seperti itu. Jadi kalau di total mungkin kandang saya ini cukup 150.000 mungkin. Kalau dihitung per petak, ini kan 4 petak punya saya itu. 4 petak ini kalau diukur, maksudnya biaya per petak aja cuma ketemu berapa itu? 150 bagi 4 petak itu. Mungkin ketemunya enggak sampai 40 ribuan. Enggak nyampe 35.000 lah per petak, itu udah jadi kandang seperti ini. Terus tempat pakannya ya nggak beli juga ini. Tempat pakannya ini saya memanfaatkan ini bongkaran dari kandang ayam petelur yang bangkrut. Saya minta ini, minta tempat pakannya ini, termasuk yang tempat untuk air minumnya saya taruh di luar seperti itu, jadi aman. Jadi cukup simpel, cukup murah. Enggak, ini juga bisa buat referensi buat rekan-rekan sedulur peternak semua yang baru akan mulai beternak ayam kampung dengan menggunakan indukan. Intinya bikin kandang saja dulu sesederhana mungkin sesuai budget. Kalau budgetnya mungkin besar ya monggo bikin yang bagus. Tapi kalau saya sederhana seperti ini sudah cukup bahagia. Yang penting ayam iso produksi, nyaman,
menghasilkan intinya. Demikian sedulur petak usaha semua, terima kasih yang sudah mengikuti channel ini, sudah like, subscribe juga, matur suwun. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya sebagai referensi kita pemula yang baru akan memulai usaha ternak ayam kampung. Apabila video ini kurang bermanfaat atau tidak manfaat, anggap saja sebagai hiburan, tidak usah dipermasalahkan. Namanya kita juga pengennya menyajikan sesuatu yang berbeda. Salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Nusantara.